Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu di teras demokrasi. Ini saya langsung gaspol. Ya, gaspol ki anu nih. Gaspol itu punyanya gaspole apa? Jokowi dong. Prabowo kan ada gaspolnya juga ya. Tapi Jokowi dulu. Oh, Jokowi dulu. Enggak remblong. Kalau gaspol remblong itu punyanya PDI. Iya. Oke, kita hari ini bareng dengan Mas Timbul Andi Wibowo yang sudah timbul Tidak perlu tenggelam. tidak perlu tenggelam. Ini maksudnya piye Mas Timbul? Gimana maksudnya Mas? Yaitu karya teman-teman media center aja. Karya media center yang Untuk maksudnya lebih ki estetik. biar lebih estetik. Iya, jadi tidak monoton harus seperti itu iklannya gitu. Oh ya, yang udah timbul udahlah tenggelam. Ini Mas Timbul ini saya nanti aja lah ngenalin dari partai mananya. Tapi Mas Timbul habis dari Solo dan ingin memastikan, kemarin saya telepon dan ingin memastikan satu putaran. Dia Mas Timbul cerita ke satu putarannya gimana? Ya intinya kami dari PSI salah satu partai pengusung Pak Prabowo Mas Gibran berharap pemilu besok ini cukup selesai di satu putaran. Satu putaran. Kenapa kok satu putaran? Ya banyak hal, di samping memang bicara soal kos yang terlalu besar ya, dan terlalu panjang, terlalu lama. Bagi kami yang ada di garda terdepan juga Lumayan lumayan pegel. lumayan berat. Lumayan berat. Ya. Iya, jadi berharap satu putaran biar bisa selesai Prabowo Gibran. Betul. Ya. Dan Mas Timbul juga memang capek Mas. Ya, bagi kami ini sebuah perjuangan ya, tidak ada kata capek sih sebenarnya. Kayaknya istadi kayak politisi teman. Obrolannya hari ini kayaknya Mas Timbul tampilannya agak serius ini. Sayanya yang celalak celele ini Mas Timbul. Jadi kita ingin bareng dengan teras demokrasi ini sebetulnya pengen dengerin ya perspektif di level, ada kejadian-kejadian di level nasional yang kemudian bisa kita bawa ke level daerah dengan baca versi daerahnya. Sederhananya gini misalnya Mas Timbul, tiba-tiba Mas Timbul itu jadi pembicaraan. Saya nggak tahu, setidaknya saya mendengar Mas Timbul itu dibicarakan di mana-mana. Ya, balihone gede-gede, terus kemudian spanduk di mana-mana gitu ya. Wih, duitnya kok ngendi Mas? Ya, nanti kan ada di laporan kampanye kami. Aduh, jawabannya iki lho. Ada di laporan kita Ada juga. di laporan kampanye. Deka itu kan salah satunya melaporkan apa yang sudah kita keluarkan untuk APK-APK kita. Oh, iya. Jadi nggak ya banyak kok teman-teman yang DPR RI yang lain pun banyak kok yang bertebaran. Kabupaten juga banyak. Tapi nggak sebanyak Mas Timbul. Mas Timbul partai baru, bukan baru sih, udah kemarin juga udah ini, ya. 2 kali ini, tapi tiba-tiba banyak banget gitu ya. Nah itu banyak orang bertanya sebetulnya Mas Timbul, PSI itu tiba-tiba kok bisa seramai itu ya. Nah ini yang mau didengarkan sebetulnya, dan maksud sebetulnya apa ya, saya juga bertanya-tanya kok bisa sebanyak itu balihonya, posternya, duitnya dari mana gitu-gitu lah Mas Timbul. Siapa tahu Mas Timbul ini kan punya cerita yang bisa jadi sebetulnya mengklarifikasinya kita itu ke siapa ya. Kalau misalnya dalam circle pertemanan itu kayaknya yang paling bisa menjawab tuh Mas Timbul. Kalau saya ngobrol dengan Mas Juni itu kayaknya yang paling bisa jawab tuh Mas Timbul. Gimana Mas? Ojo irit ngomong Mas. Ya ini kan proses juga ya.
Bagaimana saya kemudian ada di PSI, kemudian di pencalegan ini kita berproses panjang juga. Dari mulai kita ada di relanya Pak Jokowi gitu. Nah, di sana mungkin semangat kegotong royongan itu masih terjaga juga. Artinya kita juga bagian yang ikut membiayai diri sendiri juga. Tetapi PSI juga berkepentingan terhadap PT-nya, parliamentary threshold-nya. Sehingga partai pun berkeinginan agar di semua dapil ini merata teman-teman yang nyalek di PSI ini. Dan salah satu kata kunci awal untuk biar kami dikenal tentunya ada di APK itu. Sehingga kami bermain di sana dulu. Kenapa? Karena kami pemain baru lah untuk tingkat DPR RI, apalagi di Banyumas Cilacap, tentunya ini kandang banteng, yang kami pun harus berhitung juga bahwa kekuatan banteng yang sangat luar biasa ini juga menjadi perhitungan tersendiri buat kita. Karena itu dipusin banyak. Ya, karena banyak baliho. Apa yang bisa menandingi tingkat popularitas teman-teman atau dari caleg lain ya hanya itu dulu. Ya. Di samping mungkin nanti proses canvassing, proses lain-lain gitu. Sementara ini menurut Mas Timbul, kalau saya sih lihat di ininya ya, Mas Timbul itu salah satu yang menjadi pembicaraan. Tapi mungkin Mas hal yang Timbul baik apa buruk? Pembicaraan. Pembicaraan gue. Pembicaraan yang baik atau yang buruk? Jadi pembicaraan itu Timbul itu nang dindi balione akeh banget ya. Terus kemudian jos banget ke seandainya kui PDI kayaknya ta menang gitu loh Mas Timbul. Nah, menurut penilaian Mas Timbul sendiri gimana? Ada pernyataan-pernyataan kayak gitu tuh? Ya justru karena saya diperintah untuk masuk menjalankan PSI inilah kemudian korelasinya kan ke sana. Kami mengikuti arahan perintah partai. Bagaimana agar popularitas partai dan caleg itu cepat dikenal masyarakat. Gitu. Ya salah satunya bagaimana penyebaran APK itu yang masif seperti itu. Ya tentunya itu sesuai koridor aturan dari KPU juga. Terutama soal biaya, soal bentuk, soal pajak dan sebagainya. Itu sesuai dengan yang ditentukan juga ya. Sesuai. Karena kami ada pelaporan CKDK yang itu otomatis akan terhubung langsung ke KPU. Ya, kalau dilihat kan Mas Timbul nomor 2. Iya. Ya. Ketimbang sing nomor 1 kayaknya kok lebih banyak yang nomor 2. Dan saya lihat juga itu di Purbalingga juga sing nomor 2 yang dikuatin, kemudian di mana ya, Tegal atau Pemalang, atau nomor 2 itu jane apa sih Mas, kok yang yang nomor 2 itu siapa sebetulnya? Kebetulan aja karena dulu waktu kita masuk kita tuh ada di tengah-tengah proses DCS. Di tengah-tengah DCS itu sudah ya, artinya menuju ke DCT, sehingga kita melewati masa DCS-nya. Mas Timbul ki apa pas DCS urung ono ya? Belum. Di DCS kita belum ada. Mas Timbul kita baru muncul DCT 4 November. Baru muncul. Baru muncul. Terus di DCS-nya itu yang nomor 2? Nomor 2 itu kalau nggak salah DKI. Oh, diganti akhirnya. Ya, karena kalau di aturannya itu harus tambal sulam. Masuk 1 harus keluar 1. Aturan di PKPU-nya seperti itu. Jadi tidak bisa kita tuh menambah jumlah calegnya. Oh ya, tidak bisa menambah jumlah calegnya. Memang harus 1 dikeluarkan. Ya. Yang 1 ini pindah, atau dia sudah nggak di PSI, atau dia nggak nyalek lagi. Ya, saya nggak tahu persis itu kewenangan DPP. Aduh, jawabannya enak ya Mas ini. Jawabannya sekarang DPP. Aku berulang kali WA Mas Timbul itu nawarin survei, jawabannya sudah ada dari pusat. Aduh, kawan iki sarune wong pusat iki. Ya. Ya, backingan pusat. Kita ada di partai lah. Saya juga tahu persis partai seperti apa kan. Apalagi kayak seperti teman-teman partai yang lain pun sama lah. Koridornya jelas lah di aturan partai itu. Jadi kita ngikuti Samina Watona lah. Tegak lurus kalau bahasa keren itu. Iya, tapi aku lihat ya
ini ya sebagai teman tentu saja tahu banget Mas Timbul yang dulunya juga ya apa di PDI dan kemudian ke PSI dan kaget bener kagetnya kayaknya waktu DCS belum ada tapi pas DCT kok wah denger ini Mas Timbul ternyata daftar lah itu DCS-nya itu menurut saya masa-masa yang paling sebetulnya pengen dikulik itu Mas Timbul tapi ya itu masa-masa Mas Timbul tiba-tiba saya tahu Mas Timbul tuh di beberapa kita ketemu terus kemudian apa relawan Gibran waktu itu apa sih ya Mas ya? Ya, kalau yang pernah aku lihat pakai anu ini Gibran tuh sebelum dulu. Jadi kebetulan saya itu salah satu ketua organ relawan Pak Jokowi, namanya Bumi Ngapak Raya. Bumi Ngapak Raya. Ya. Wilayah kerja kami itu ada di Cilacap sampai Magelang. Cilacap sampai Magelang, bisa nih Magelang anak ngapak ya itu kita anggap entitas budaya itu masih ada lah. Oh, itu ada. Terus? Ada 9 kabupaten kota lah, karena di kota Magelang termasuk juga. Nah, kami intent di sana, kemudian pada saat menjelang Mas Kaisang masuk ini, kemudian teman-teman berdiskusi, kira-kira yang bisa dibantu dari kita apa? Ya salah satunya membantu di PSI itu. Teman-teman masuk ke PSI. Masuk PSI. Berarti Bumi Ngapak Raya kuwi yang pertama kali ada baliho yang mudah untuk memimpin di Seraya itu berarti Bumi Ngapak Raya. Bumi Ngapak Raya. Oh, iya. Itu Mas Timbul belum cerita ke saya yang itu ya. Tidak diceritakan ya. Prosesnya panjang dan menurut saya ya apa ya sebuah proses yang kita nggak pernah melibatkan teman-teman sendiri sebenarnya. Karena ini organ baru, tentunya dengan kader-kader yang baru juga. Dengan orang-orang yang baru. Benar-benar baru Mas. Benar-benar baru. Orang yang nggak selama ini nggak dikenal berpolitik atau. Nggak, kami benar-benar mengkader teman-teman yang dari teman-teman ex mahasiswa, bahkan yang sekarang masih kuliah ya masih ada. Jadi proses panjang. Proses yang panjang dan bukan hanya sekarang berarti bukan, karena mungkin tahunnya setelah kita ada di banyak baliho. Tapi proses sebelumnya kan teman-teman mungkin banyak yang nggak detail seperti apa sebenarnya prosesnya. Pasti nggak detail lah, wong Mas Timbul aja kita tiba-tiba Mas Timbul banyak baliho aja kita nggak tahu, padahal kita berinteraksi hampir sehari-hari, gimana kita mau tahu? Tapi ya Bumi Ngapak ini sudah mulai terkuak sebetulnya ya, Bumi Ngapak Raya. Bumi Ngapak Raya. Terus waktu itu pakai Gibran ya, kita waktu ketemu di. Jadi waktu cerita Mas Gibran itu sebenarnya gini, kita itu ada undangan silaturahmi halal bihalal ke Solo waktu itu. Nah di Solo lah kemudian kita ketemu teman-teman dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, waktu itu sebenarnya ya kita mau ketemu Pak Jokowi langsung. Tapi karena beliau itu ada tugas luar kota waktu itu ke ke Lombok. Kami hanya ketemu Mas Gibran. Di sana kami diskusi. Intinya waktu itu memang ada semacam keinginan lah teman-teman relawan. Ini nanti ke depan siapa sih pengganti Pak Jokowi? Siapa sih pengganti Pak Siapa Jokowi? Pak Jokowi yang mungkin menurut teman-teman relawan itu tepat. Diskusi panjang itu memang waktu itu mengerucut ada beberapa opsi. Salah satu nih Mas Ganjar apa? Ya, Mas Ganjar salah satu opsi juga. Waktu itu ya masih mesra lah ya. Masih mesra. Mas Ganjar, kemudian Pak Prabowo. Itu juga opsi. Pak Prabowo udah masuk. Masuk opsi. Pada waktu itu. Iya, waktu itu masih. Coba cek lagi itu ada teman kita yang di Jawa Timur yang press conference itu menyebut kok. Jadi ada opsi Mas Ganjar pastilah ya karena itu ada di Jawa Tengah. Kemudian Pak Prabowo masuk karena teman-teman mungkin Jawa Timur, teman-teman yang irisannya bukan merah pasti akan lebih dekat ke Pak Prabowo. Ada satu lagi yang opsinya adalah menyerahkan langsung ke Pak Jokowi. Menyerahkan langsung ke Pak Jokowi. Ya.
Bumi Ngapak termasuk yang menyerahkan langsung ke Masuk Pak Jokowi. Pak Jokowi. Tegak lurus Pak Jokowi. Tegak lurus ke Pak Jokowi apa? Pak Jokowinya. Pak Jokowi, bukan Iya. ke Pak Jokowi sebagai PDI. Bukan. Bukan. Waktu itu udah muncul Gibran belum, Mas? Belum. Jan belum. Belum. Sama sekali Sama tidak sekali muncul. belum. Waktu itu pertama belum. Belum sama Memang sekali. ada beberapa usulan Mas Gibran, tapi karena waktu itu kan terkendala soal umur. Terkendala soal umur. Oh, iya. Tapi waktu itu sudah Gibran itu maksudnya Gibran kaos itu waktu itu Gibran diarahkan kemana? Aslinya Ada yang bicara nanti next untuk Jawa Tengah Gubernur Jawa atau Tengah. DKI. Heeh. Itu loh. Awalnya seperti itu sebenarnya. Belum ada wapres. Belum. Tapi kalau yang masang di Serayu itu udah wapres itu. Ya dinamika kan politik begitu cepat. Ah, Sehingga mungkin akselerasi itu ketemulah satu titik yang mungkin setelah Mas Ganjar diajukan di PDI. Rekom PDI, mungkin itu perubahan sangat drastis setelah itu. Sebelumnya masih 3 opsi itu. masih Artinya ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, tegak lurus sama Pak Jokowi. sama Jokowi. Artinya kita Oke, menyerahkan nanti Pak Jokowi mengarahkan kemana sih sebenarnya. Tapi waktu itu penglihatan Mas timbul secara personal. Pak Jokowi itu kemana? Ya, Waktu sebenarnya itu. dulu ada arahan untuk 2 orang ini bisa Menyatu. diduetkan. Jadi Prabowo Ganjar atau Ganjar Iya, iya. Prabowo. Perkiraan Mas timbul pun itu awal-awal. Atau sebetulnya sudah Opsi. ada settingan Gibran. Itu opsi-opsi. Itu opsi lah opsi. sebenarnya. Tapi kalau settingan Mas Gibran saya pikir itu karena ada eskalasi itu tadi. Begitu ada Rekom, kemudian jadi pada saat diumumkan Mas Ganjar itu saya sempat ngobrol dengan Mas Budiman juga. Via telepon waktu itu ya. Artinya proses itu membuat everybody not happy lah. Oh gitu. Iya. Oh, Karena menurut kita terlalu cepat atau ya saat memunculkan mengumumkan itu. pengumuman itu dianggap terlalu cepat. Dan kalau terus ini memang nanyanya, kenapa kita nanyanya Mas Timbul itu jujur ya, karena saya itu waktu itu juga sempet tuh ngobrol, kita ketemu pas di angkringan. Iya, iya. Saya kan ya juga orangnya budiman. Tapi Mas Timbul tuh lebih tahu tentang budiman daripada saya terkait dengan ke Prabowo-nya itu. Ceritanya piye Mas, ceritanya? Ya panjang juga lah. Kita kan sama-sama pernah membantu Mas Budiman kan. Sama-sama pernah satu rumah juga. Iya. Proses yang panjang lah. Begitu saya tahu ada di relawan Pak Jokowi, kita komunikasi intens. Dan kemudian bahkan menjelang Rekom pun kita intens terus. Kita sering ketemu juga. Menjelang rekomnya siapa? Mas Ganjar. Mas Ganjar. Oh. Termasuk Mas Timbul yang mempertemukan Budiman ke Gibran atau iyalah ya? Ya, itu mungkin punya sendirilah. Oh. Ini jadi Mas Timbul itu sebetulnya apa ya, teman-teman pemirsa Teras Demokrasi, kita ini satu circle sebetulnya, tapi pada sisi lain tiba-tiba Mas Timbul jalan sendiri itu sungguh sesuatu yang fenomenal. Jalan sendiri, kemudian tahu-tahu sudah ada konsolidasi waktu itu yang tidak jadi kata 3 periode ya, tapi kemudian di gol. Lihat Mas Timbul sama Mas Sony ya. Iya. Waktu itu masih pakai bara Semua JP. organ. Semua organ. Jadi semua organ. tahun 2020 itu akhir 2020 waktu masih COVID tapi 2021 sorry. Iya, 2021. Ya, sebenarnya kita diarahkan untuk sejauh mana sih teman-teman relawan Jokowi masih solidkah seperti itu. Dan itu mungkin cara Pak Jokowi merawat relawan-relawannya beliau gitu loh. Sehingga kenapa sampai hari ini teman-teman relawan masih tegak lurus sama Pak Jokowi. Itu kenapa sih? Ya karena salah satunya proses merawat relawan-relawan kita yang di daerah juga. Merawatnya itu gimana? Merawatnya gimana? Ya kita tetap terkonsolidasi terus, dilibatkan setiap ada acara. Begitu Pak Jokowi ada kunker, kami dilibatkan. Kemarin pun sama. Waktu ada kunker di sini kemarin terakhir, kami relawan dikumpulkan. Kita makan malam bersama dengan Pak Jokowi. Pak Presiden waktu itu lah ya, karena kunker.
itu. Yang Jadi waktu satu hal yang sama petani itu ya. ya sama petani itu, yang 50.000 dengan petani. Malamnya kami konker. Nah, artinya hal seperti ini kan bagi kami relawan ini kan sesungguhnya luar biasa penghargaannya. Itu yang membuat teman-teman masih militan lah. Masih militan. Yang itu mungkin tidak dilakukan oleh Nah, betul. calon lain kayak Mas Ganjar mungkin ya, atau ya begitulah. ya mungkin relawan lebih terjaga Ya, oleh selama ini kan asumsinya relawan ya kayak teman pergerakan di kampus kan. Selesai bubar, tinggal gitu. Iya. Yang ninggalkan baik si ininya maupun Atau ya dia relawannya sendiri juga meninggalkan juga gitu. Tapi kalau dengan Jokowi memang sampai hari ini masih semua organ itu masih solid, masih tegak lurus. Kalaupun mungkin ada yang mendukung salah satu capres yang sekarang misalkan dari Mas Ganjar, mungkin karena itu secara irisan memang irisannya merah misalnya. Relawannya memang dari awalnya memang merah gitu karena, ya. Mereka mungkin bagian dari merah, ditambah Pak Jokowi dari merah, sehingga mereka lebih merah. Tapi ketika Pak Jokowi merahnya rodo, ini kan merahnya agak beda ya. Merahnya agak beda dengan merah yang kalau merahnya sama. Oh, merahnya. Hanya logonya yang beda. Oh, jenis merahnya sama? Sama ya? Jenis merah sama. Tapi merahnya hanya logonya aja. Logonya yang yang satu, beda, tapi logonya pakai banteng, yang satu pakai mawar. Jadi mewawarkan aja nanti. Kita mau bikin kebun mawar yang indah. Kebun mawar yang indah. Waduh. Ya, jadi kenapa sih tegak lurusnya sama Jokowi itu di mananya, Mas? Di tengah begini, Mas. Aku juga terlibat di dalam mendukung Jokowi, meskipun ketika jadi di grup WA itu aku bikin opini di koran, kemudian mengkritik Jokowi, kemudian di kick oleh grup WA itu. Jadi mendukung Jokowi yang kritis tiba-tiba kemudian di kick. Kenapa sih dukung Jokowi itu, dan sangat aku lihat tuh kayak sangat militan gitu loh, padahal itu pada personal kan, bukan pada partai. Iya, jadi banyak faktor lah. Itu tadi yang lebih menyentuh itu kan soal bagaimana dia bisa merawat teman-teman di daerah, teman-teman relawan. Bahkan mungkin nggak terbayang juga teman daerah pada saat itu harus duduk bareng dengan Pak Jokowi misalnya. Satu hal yang luar biasa kan penghargaannya itu loh. Sehingga bagi teman-teman relawan itu sudah cukup lah mereka untuk memaknai bahwa kita tetap ada di barisan Pak Jokowi. Seperti itu. Bukan soal merawat itu dalam pengertian logistik dan sebagainya, enggak. Bukan soal menjadi komisaris, menjadi menteri. Ya, itu trickle down effect-nya lah. Mungkin bagi orang tertentu silahkan itu. Tapi kalau Mas Timbul kan saya lihat memang Mas Timbul ini salah satu dari circle kita yang foto sama pejabat itu ada aja, Mas Juni. Ada dengan Bu Mega ada ya. Mbak Puan ada, Pak Cahyo Kumolo ada, yang terakhir sama Pak Jokowi. Oh, Gama Gibran ada ya. Terus yang di WA kemarin sama Pak Jokowi loh, Mas. Sama Ganjar ya, ada, sama Ganjar. Dulu kita juga bagian timnya Mas Ganjar juga. Waktu gubernuran apa? Waktu gubernur. Waktu gubernuran. Tapi setelah gubernuran kayaknya ya itu tadi kita ya proses yang saya cerita tadi. Proses dinamika yang begitu cepat. Termasuk waktu kalau benang merahnya waktu itu pas DCS sebetulnya, Mas. Iya. Mas Timbul itu kalau nggak salah sedang memperbarui KTA PDI. Iya, Ra? Enggak. Jauh sebelumnya KTA sudah kita bikin sebenarnya. Cuma ngambilnya yang belum. Ngambil KTA PSI-nya. Ya, fisiknya, bukan KTA PDI-nya. Oh, KTA PDI-nya. Iya. Oh, bikinnya udah lama. Terus itu. Iya. Nah, ketika DCS itu kan nama Mas Timbul belum ada. Itu Mas Timbul udah PSI belum? Ya, menjelang berarti sebelum pendaftaran. Sebelum mengurus surat-surat. Kalau dengan Kaisang jadi duluan kita. Oh, duluan kita masuk PSI. Karena kita iya. Duluan Mas Timbul masuk PSI. Betul. Baru Kaisang. Baru ya. Baru Kaisang. Nah itu kok bisa Kaisang tuh, Mas? Kaisang kan
istilahnya kayak dia tuh kayak nggak berpolitik gitu. Terus ya sedikit muncul di Bogor apa-apa yang dimunculin gitu. Ya, Tapi ya. dia kayak jarang banget lah ngomongin politik gitu kan. Tapi kok tiba-tiba Kaisang itu Mas Timbul, apa sepengetahuan Mas Timbul gimana? Kita sebenarnya juga kaget waktu itu juga. Karena kami itu sebenarnya masih berkampanye untuk Mas Gibran waktu itu. Berkampanye untuk Mas Gibran, sebenarnya. kerangkanya Wapres atau kerangka? Ya, menjelang MK itu kan. Gitu. Sebenarnya arah kita ke sana. Tiba-tiba kemudian ada keputusan Mas Kaisang untuk masuk di PSI, ya itu pun satu hal yang membuat kita terkejut juga. Dan itu mungkin pilihan yang paling tepat lah. Karena PSI ini kan partai anak muda, ya kan. Kemarin sebelumnya kan dipimpin oleh Giring kan. Ya logikanya kalau partai anak muda, pengganti Giring kan harusnya lebih muda. Lebih muda dari itu. Maka muncullah Kaisang. Betul. Tapi aku ingat Giring itu sempat ngomong. Waktu itu aku curiga ini partai ini akan dikembalikan ke pemiliknya. Pemiliknya itu tak pikirin pemiliknya siapa sih ya. Aku udah mengira bahwa itu Jokowi. Tapi tidak mengira kalau Kaisang, Mas. Jadi kalau Jokowi, tapi Jokowi mosok akan megang partai sekecil ini gitu kan. Ngangkatnya juga bisa jadi sulit. Dan tiba-tiba waktu itu sempat kepikir apa Budiman masuk. Itu kan sempat Budiman sama Yeni dipanggil ya. Betul. Ya, diundang di acara itu. Ya, di Kopdar. Aku kira itu akan Budiman atau Yeni. Kalau nggak salah Gibran juga Gibran diundang kan ya? Iya, waktu itu malah sempat mau dipakaikan jas tapi Budiman nggak mau. Bukan. Si siapa? Mas Gibrannya. Mas Gibrannya nggak mau. Karena dia merasa dia kan masih PDI. Iya. Oh iya, sempat viral juga itu ya. Tapi waktu itu juga belum ada gambaran Mas bahwa itu PSI akan Gibran atau ada Kaisang. Itu memang secepat itu Mas. Itu tadi karena dinamika politik yang begitu cepat lah di Indonesia kan seperti itu. Hitungannya detik, bukan hari lagi. Bukan hari. Contoh kayak dulu waktu Pak Mahfud mau menjadi Pak Pres itu kan. Itu kan hitungan berapa menit sih sebelum dia tidak jadi. Nah, iya gitu. Dan seanu itu. Iya. Eskalasinya luar biasa. Tidak ada desain, mohon maaf nih Mas. Tidak ada desain bahwa sebetulnya dari awal pun Gibran sudah nganu untuk Wapres. Dari awal tuh nanti Kaisang sebetulnya akan diplotkan untuk jadi PSI. Nanti Gibran si Bobby kemarin mepet ke PAN. Itu enggak, menurut saya ini kan terkait soal dinamika aja. Karena dinamika kemudian ada opsi-opsi lain kan itu sebetulnya itu. Dan ini yang buat kami itu sangat kagum dengan Pak Jokowi. Permainannya ya. Iya, yang satu. Kok bisa? Nah, itu kadang out of the box. Apa yang kita pikirkan belum tentu sesuai yang dijalankan Pak Jokowi. Itu Jokowi atau orang di belakang Jokowi? Ya, intinya ya kami keluarnya dari Pak Jokowi. Karena memang itu kan tentunya Mas Kaisang kan selalu bilang restu orang tua kan penting. Tentunya restu kan penting. Iya. Ya, di samping sebagai pengusaha, dia anak presiden, dia juga kan secara kekeluargaan kan antara ayah dan anak. Kan. Dan itu memang kira-kira Kaisang itu memang disuruh Jokowi atau Kaisang karep? Saya pikir itu dari Mas Kaisang sendiri dulu. Dari Kaisang. Ya. Kemudian itu kalau Mas Timbul waktu itu mempertimbangkan Kaisangnya, wah ini kayaknya partai kalau Kaisang yang mimpin akan PT tercapai atau sebetulnya waktu instruksi relawan Jokowi? Kami teman-teman juga masih ragu awal. Mau seperti apa arahnya. Tapi begitu kita datang di Kopdarnas waktu itu yang pertama, bagaimana Mas Kaisang berpidato, berorasi. Kita meyakini bahwa Mas Kaisang bisa memimpin PSI. Betul. Mas Timbul ada di Kopdarnas yang pertama itu. Ya. Itu udah caleg ya? Belum ya? Sudah. Udah caleg. Udah, tapi belum DCT. Sudah DCT. Sudah DCT. Dan di nomor 2 itu saya lihat memang orang-orang yang sebelumnya bukan PSI tapi punya kedekatan dengan Gibran maupun Kaisang di nomor 2.
Ya kan itu tadi proses DCS kita udah lewat. Hmm. Nah, sedangkan di aturan partai kan pasti nomor urut atas kan pasti dari struktur partai kan. Nomor urut satunya Ya dari rata-rata struktur seperti itu. partai. Kecuali mungkin di dapil itu tidak ada struktur partai kan itu. Hmm. Jadi ini hal yang biasa lah di partai lain pun seperti itu kok. Oh. Aku sih ngelihat nggak biasa sih kalau saya berubah itu. Karena soal pilihan nomor 2 pun ya saya nggak ini juga karena ini kebetulan aja tiba-tiba setelah pengumuman nomor urut pilpres 2 juga kan gitu. Tapi itu nggak desain ya Mas ya. Ora mungkin juga lah ya masuk nomor loro. Duluan mana sih nomor 2-nya sama nomor 2-nya? Ya duluan kita DCT. Kan Duluan dulu DCT. DCT-nya Setelah ya? itu kan pilpres Baru setelah berapa? pilpres. Iya baru. Oh, jadi Jauh. jauh ya. Jadi Jauh. nomor 2 Mm-mm. itu semata karena memang struktural terus Ya, relawan. ya di mana-mana partai kan punya aturan seperti itulah. Sama lah. Sama. Pasti ada struktur yang apalagi DPP kan. Hmm, Jadi penugasan karena DPR ini kan di setiap partai kan penugasan. penugasan. Nah Mas Timbul itu kok iso langsung meloncat nomor loro ki karena memang booming ngapak rayanya itu. Ya salah satunya itu. Sehingga Relawan Pak Jokowi itu. relawannya Pak Jokowi. Jadi ada perwakilan. Konsolidasi relawan ketoke nang anu ya. Nanti Gor. di Gor ya. Di GOR. Sing anu itu. Lah Mas waktu itu Mas Iya. Timbul bara JP toh? Bukan, saya Bumi Ngapak Bumi itu. Ngapak. Posisinya Nek- waktu itu masih Gibran sebagai Jawa Tengah deklarasinya relawan. Gibran Oh, yang sebagai- dulu pertama. Iya, terakhir konsolidasi terakhir kelihatannya itu relawan Jokowi di Banyumas yang masif melibatkan banyak. Iya, itu memang Gibran konteksnya sebagai waktu itu dengar-dengar kalau nggak gubernur Jawa Tengah Tengah adalah DKI. gubernur DKI. Karena kami itu di teman-teman relawan itu tarik-tarikan juga. Teman relawan DKI itu juga pengen bawa Mas Gibran ke DKI. DKI. Kami di Jawa Tengah tetap mempertahankan Mas Gibran di Jawa Tengah. Seperti Jawa itu Tengah. awalnya. Jadi muncul akhirnya malah Wapres. Tapi kalau Mas Timbul sendiri waktu masang di Serayu itu udah tahu kalau itu akan Wapres ya. Itu kan belum Wapres loh. Belum keputusan MK. Ya itu biasa lah. Teman-teman relawan mungkin kan berkeinginan untuk masang seperti itu ya. Hmm. Tapi kami juga diperintahkan untuk tetap apa ya turun ke bawah lah, menggali masyarakat sebenarnya seperti apa sih. Hmm. Karena ini juga buat laporan kita. Hmm. Kalau harus bawah memang di masyarakat mereka menganggap bahwa Mas Gibran layak ya. Layak untuk Wapres. Ya, Menurut Mas Timbul juga waktu itu layak untuk Wapres. ya kalau ini nggak perlu ada dikotomi soal umur ya. Karena banyak juga kan pejabat-pejabat di negara lain pun sama, bahkan ada yang lebih muda. Iya, kalau itu sih mungkin iya, tapi bahwa dia kemudian melalui pamannya masuk ke MK, menurut pandangan Mas Timbul sendiri kayak apa sih? Sebagai aktivis demokrasi, saya sebetulnya Soal itu saya pikir marah itu betul. soal itu saya pikir udah clear lah, karena proses itu sudah dilalui semua, kemudian Mas Gibran juga secara dari KPU sah untuk bisa mendaftar sebagai Wapres gitu loh. Urusan MK juga sudah clear dengan adanya Mahkamah Yang ini apa? MK itu kan, MK etis, itu. etik Iya. gitu misalnya. Tapi maksudnya itu sih masih saya pertanyakan, maksudnya karena memang kan Mas Timbul mungkin punya perspektif yang lain. Saya jujur waktu itu saya lagi menjalani masa operasi, saya tuh nge-tweet Jokowi, Mas. Nge-tweet Jokowi ngirim ke beberapa orang marah ya, kayak marah gitu sebagai pendukung Jokowi, kok Jokowi bisa menggunakan cara semacam itu. Menggunakan cara yang menurut saya itu tidak nggak etis lah. Menurut Mas Timbul sendiri? Gini, Mas Farid, jadi itu satu proses politik yang ada di tingkatan atas lah. Kami kan orang di daerah. Ya tapi yang nek Mas Timbul ya ngerti Ya, enggak lah. Intinya itu proses politik yang terjadi di pusat. Kami itu di daerah hanya bagaimana berpikir, bekerja untuk menaikkan popularitas, elektabilitas Mas Gibran. Sebenarnya itu aja. Ya, kami intrik ataupun apapun kami di bawah pun tidak terlibat, bahkan di soal bagaimana intrik itu akan tercipta, apa kemudian muncul MK gitu loh. Karena bagi kami siang itu waktu masih
pengumuman pun kami sudah yakin kalah gitu loh. Iya, karena kan sempat sehari sebelumnya itu di ini ya nggak jadi, terus ternyata yang Ya karena waktu siang kan dibacakan di MK itu kan. Iya. Posisinya kan sampai jam 12 itu posisi kalah semua kan. Di beberapa yang di judicial review kan kalah semua. Iya. Ya kan, baik yang dari PSI, beberapa mungkin kelompok masyarakat gitu loh. Itu kan baru muncul setelah sore kan. Iya. Gitu. Setelah itu Iya. memang baru muncul yang ini. Kami pun merasakan waktu itu ya sudah, kalau memang secara aturan itu tidak bisa ya sudah. Ya, Artinya itu kita sudah berjuang. Gitu. sudah memperjuangkan dan itu. setelah itu berpikir lain gitu. Berpikir lain Kira-kira tentunya. Gibran mau akan jadi Ya, apa lagi gitu. Opsinya gitu. apa lagi sih setelah ini? Kenapa sih Gibran, Mas? Apa harus penerusnya Pak Jokowi itu harus Gibran gitu? Itu tadi belum ke ini kan, karena yang tadi masih Ganjar, Prabowo, kemudian apa Tegak Lurus Pak Jokowi. Iya. Gibran itu dari mana sebetulnya? Ya, kita melihatlah banyak tokoh mungkin karena concern kita kan siapa sih pengganti Pak Jokowi setelah ini? Iya, Kan gitu. pengganti Pak Jokowi setelah Pak Jokowi. Nah, Iya. kenapa Gibran? Kan resikonya kemudian kita jadi kayak dinasti politik gitu kan, Bu Mega, kemudian Puan, SBY, kemudian AHY, Ya, sekarang Jokowi, nggak perlu kemudian- bicara dinasti politik di Indonesia, di Amerika juga sama kok. Iya kan. Ini kan tinggal bagaimana rakyat menentukan. Kita nggak bicara soal hampir semua kepala daerah yang ada di Indonesia pun sama kok. Para caleg-caleg cek aja. Ada di sana ayah, anak, orang tua, anak, Ya. keponakan dan sebagainya banyak. Kalau bicara politik dinasti semua melakukan. Ya cuma karena center ini ada di Pak Jokowi, seolah-olah hanya Pak Jokowi yang melakukan itu. Melakukan itu. Padahal semua cek aja misalnya ke Banten misalkan. Utut ya. Ya, Pantura. Atut. Ratu-atut misalkan. tadi Ya, ya, Ratu-atut Atut, misalkan, ya. keluarga. Belum yang Pantura. Itu Pemalang, Brebes, Tegal, ya, kuwi ya, banyak. anu ya, satu Ya, perusahaan bis itu. ya, satu keluarga kan. Satu keluarga. Nah, jadi Perusahaan bis. menurut kita itu enggak inilah. Enggak apple to apple kalau hanya bicara soal politik dinasti. Kita bicara siapa sih pasca Pak Jokowi. Ya. Ininya di sana. Lah kita melihat opsi yang awal itu tadi. Kan opsi di teman-teman relawan kan Pak Prabowo kah? Mas Ganjar kah? Iya kan? Atau karena kami merasa dua ini belum cukup, ya kita kembalikan Pak Jokowi. Pak Jokowi. Gitu. Berarti aslinya ada perintah dari Pak Jokowi untuk Gibran gitu, Mas. Kemudian kan manut Pak Jokowi. Lah Pak Jokowi kan orang ngomong Gibran ki orang Ya, ana loh kayaknya omongan. Itu proses politik juga waktu Pak Prabowo ke Solo kan. Oh, di situ Jadi ada proses panjang juga. ada proses yang panjang dan Iya. kemudian pertemuan di Solo itu menjadi Iya, pijakan awal ya, bahwa bagaimana kemudian akhirnya mendorong Mas Gibran untuk ya, menjadi wapresnya Pak Prabowo. Oh, Karena Pak Prabowo juga berpentingan terhadap suara-suara relawan Pak Jokowi. relawan Jokowi. Siapa lagi yang bisa menggait relawan Jokowi kalau bukan dari keluarga Pak Jokowi? Keluarga Pak Jokowi. Soalnya sederhana kayak gitu aja. Iya ya, karena waktu di survei itu kalau nggak salah kan masih Mas Ganjar, tiba-tiba ketika Gibran masuk situasi Berbalik. berbalik, Iya. iya, situasi berbalik dan relawan Jokowi. Ya sekarang di Jawa Tengah aja 72% kan perolehan Pak Jokowi 2019. Partai berapa? Kan itu juga ukuran. Kalau misalkan ada 50% sendiri yang suara dari Pak Jokowi, ini kan menjadi lumbung ini yang mau diperbutkan di Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Iya, gitu. Dan Situasi sekarang ya Mas Ingrid? Ya sudah mendekati lah. sudah mendekati. Itu kan berdasarkan hasil survei-survei lah yang Survei-survei. orang umum juga udah paham kan, yang dipublikasikan baik dari banyak lah. Kompas ya, Kompas bilang Kompas Jawa juga Tengah. ya. Kan udah Ya. terpaut nggak begitu Jawa Tengah banyak. masih rilis tak, Kompas? Udah waktu itu ya aku iya Jawa Tengah. Iya. Khusus untuk Jawa Tengah. Sudah hampir imbang. Sudah itu memang Mas, sudah medeni sebetulnya ya. Beberapa Kompas tuh udah nyatain termasuk dapil sini. Itu kayaknya nggak menang Ganjar ya. Dapil loh.
Bener loh, aku baca coba lihat di Kompas tuh ya, Iya. bisa ditampilin mungkin nanti di Kompas itu termasuk ke Dapil 8 ya, Dapil Ya, sini ya 8. Dapil 8. Dapil 8 loh, saya Dapil 8 tuh Banyumas Cilacap. Iya. Itu Ganjar itu nggak menang, nggak tahu di Cilacapnya karena kalau tradisi di Cilacap kan memang beda Iya, Banyumas beda, ya. beda. Banyumas kan PDI, Cilacap juga dari dulu juga partainya Bisa ganti-ganti. ganti-ganti kan. Dan menurut survei itu semacam itu. Sedapil ya, nggak Iya. tahu sebanyumas. Kalau sebanyumas piye, Mas? Ya mungkin masih inilah belum, masih 02, masih kesulitan juga lah. Masih kesulitan Ya, ya. walaupun bukan hal yang mustahil. Itu bisa diubah ya. Apalagi Mas Timbul. Mas Timbul kalau menurut hitungan kan butuh 100 ribuan lebih Iya. untuk menjadi anggota DPR RI. Buat Mas Timbul sendiri, perhitungan Mas Timbul? Ya kita bekerja aja lah. Angel, wis karo politisi kayak wis terlatih ya Mas Timbul nih anu sebagai politisi kita bekerja aja. Kira-kira bisa Mas Timbul, maksimal. kira-kira Mas Timbul. Ya. Perhitungan saya misalnya itu kan Ya 1, kalau 2, 3. merujuk pemilu kemarin Kemarin. kan terendah itu kan Demokrat. Demokrat Perolehan paling 116. ya 116.000. PSI sendiri waktu itu angkanya Kecil 18.000. 18.000 ya. Itu tanpa pengurus, tanpa apanya kalah. Oh, Jadi memang itu murni orang memilih nyoblos PSI ya karena mungkin melihat iklan di TV. mungkin. melihat iklan di TV waktu itu dan waktu itu belum semarak Belum. sekarang belum. ya. Ya contoh kayak Grace Natali kan 170 sendiri ribu. 170.000 70.000 dia dapatnya. waktu itu. Iya. 170.000. Iya karena PT-nya nggak lolos kan dia nggak bisa ke Senayan. nggak bisa ke Senayan ya. Padahal untuk di DKI 170 itu sudah Udah tinggi ya, sangat tinggi. sangat tinggi ya. Nah, kalau Mas Timbul, perkiraan Mas Timbul Ya sesuai target partai ya pokoknya ya berapa Mas? kita bekerja lah. Iya murah lo bekerja sih ngerti bekerja. Tapi perkiraan saya begini Mas, tentu saya sebagai pribadi ya karena sebagai teman ya mesti senang lah kalau Mas Timbul jadi paling enggak anggota DPR RI misalnya. Saya waktu Mas Budiman jadi konteksnya adalah memperjuangkan konflik agraria agar bisa selesai undang-undang desa. Ya kalau Mas Timbul tinggal di Klutik juga ya, maksudnya. Tapi saya hanya ini, kalau Mas Timbul mungkin 30-40 ribu Mas Timbul menurut saya nih. Tapi Mas Timbul kan bisa jadi wah barit timing 30-40 ribu. Saya menduga sih kalau 30-40 ribu mungkin Mas Timbul dapat ya. Tapi mencapai 100 ribuannya yang lebih itu yang saya kok nggak yakin. Mungkin Mas Timbul bisa meyakinkan. Ya saya bisa meyakinkan nanti tanggal 14 Februari saja. Oh ya enggak lah, targetnya kan mungkin ada Mas Timbul. Ya intinya target dari partai sendiri kan 1 dapil 1 kursi. 1 dapil 1 kursi. 1 kursi. Betul. 1 dapil 1 kursi di seluruh Indonesia atau di hanya beberapa site Ya. yang di Terutama kan Jawa ya karena untuk PT-nya kan. untuk mencapai PT itu. PT-nya. Tapi PT terakhir masih 1,9 indikator, 2, berapa itu 2,3 yang SRMC. Ada Gimana yang Mas sudah sampai Timbul? 3,8 ada. Itu siapa itu? Cek aja. 3,8. Mas Ferry kan biasa main-main di survei. 3,8 berarti udah meh 4 dong ya. Iya. Udah meh 4. Kalau Mas Timbul sendiri yakin akan masuk PT untuk yang kali ini? Yakin. Yakin bisa masuk PT. Ngelihat cara kerjanya, apa sih yang Mas Timbul ingin perjuangkan di konteks PSI? Ya tentunya di 9 program PSI kan salah satunya bicara anak muda, olahraga kan itu kan. Anak milenial gitu. Walaupun mungkin umur saya udah Udah jauh. nggak milenial, tapi stylenya sih udah masih anu Ya lah kita ngikuti. milenial Karena lah ya. kita masuk di PSI. Oh gitu. Dan memang Mas Timbul ini terkenal di olahraga, Ya. khususnya panjat tebing sebetulnya ya. Nek bal-balan sih baru-baru, bukan baru sih. Saya kemarin Sekretaris sekretaris Persibas. Persibas, tapi lebih banyak dikenal di FPTI-nya ya. Iya, Paling FPTI. tinggi waktu itu
Jabatannya di FPTI, Ket- pengurus pusat, Ya, terus Ketua Harian Jawa Tengah. Ketua Harian Jawa Jawa Tengah. Tengah. Ketua Harian Jawa Tengah. Saya sih ngelihatnya Mas Timbul itu memang punya jalur sendiri yang di luar circle ya. Betul, ya. Memang jalurnya adalah FPTI, tapi memang mengagetkan kemudian ke PSI karena FPTI itu kan Mbak Yeni ya. Iya, sekarang Mas Kaisang masuk. Mas Kaisang masuk, Mas Giring masuk di kepengurusan FPTI yang baru. FPTI? Iya, Waduh, wah itu yang bawa Mas FPTI Dohir. kayaknya. Karena suami Mbak Yeni kan Mas Dohir di PSI. Oh, di FPTI maksudnya Iya, Mas Kaisang sebagai pembina. pembina. Iya, terus Giring di Humas apa ya kalau nggak salah. Itu yang bawa ke situ istri anunya suaminya Mbak Yeni Ya, karena sama-sama di PSI kan. sama-sama di PSI. Oh iya, sekarang dia di PSI. Ya, karena panjat tebing sekarang kan menjadi olahraga yang favorit kan. Olahraga dunia ya, karena Dunia. kita juara-juara Juara dunia, dunia terus, gitu iya. ya. Oh iya, aku jadi ingat tuh, Gerindra itu gendong PSI. Piye maksudnya ki, Mas? Gerindra itu Gendong. selain memunculkan elektoralnya, tapi dia juga bawa PSI itu muncul loh. Ya Mas Juni, Ya, baca nggak? Iya, Gerindra itu punya tidak hanya Gerindranya sendiri, tapi memperjuangkan agar PSI masuk di PT. Ada di berita-berita itu. ya mungkin karena satu ada hubungan keluarga ya. Mas Kaisang dengan Mas Gibran tentunya ini kan lebih artinya orang memahami seolah-olah kerjasama ini kerjasama dua partai gitu loh. Padahal sama lah karena sama-sama pengusung Pak Prabowo. Direktur praktik begitu juga nggak? Mas Ibu? Enggak sama, ya tetap kita kan hanya konsolidasi karena soal pilpres. Selebihnya ya tetap sendiri-sendiri, tetap Internal ya sendiri-sendiri. tetap sendiri-sendiri. Tetap sendiri-sendiri. Tapi ya kalau lihat apa ya, ini memang pertanyaannya random-random Mas timbul karena sebetulnya lebih ke Iya. kita jarang ngobrol yang panjang, kemudian kita ingin tahu karena Mas Timbul tuh menurut saya itu tahu-tahu kok bisa ke PSI di luar jalur kita. Ya, saya biasa berpikir itu off the box juga. Aduh, Yesus kayak Jokowi ya. Tapi kan Mas Timbul tadi mengatakan bahwa Jokowi itu out of the box. Iya. Asli Mas Timbul kaget juga langkah-langkah itu memang benar-benar kaget atau Mas Timbul ya aku bagian dari yang menyeting itu kok. Ya, lebih banyak kagetnya lah. Lebih banyak kaget. Asli terkaget-kaget gitu Wapres gitu. Ya, banyak hal lah. Kaisang, Ya, tiba-tiba. dari mulai bagaimana dia bisa memasukkan Pak Prabowo ke kabinet, hanya semakin ke sini gitu. Pola dia bagaimana berkampanye seperti itu. Orang kan melihatnya ke sana. Kita melihatnya satu hal yang ini unik gitu loh. Nggak pernah dilakukan orang lain misalnya. Jadi kami berharap ya pola-pola ini pun kita tiru di bawah. Di bawah. Ya, walaupun mungkin skalanya masih kecil-kecil lah. Out of the box-nya Iya, itu ya. betul. Jadi tahu-tahu Barit ki ngomong 30.000, 40.000 ki kayak ya nggak kayak gitu. Mungkin Mas Timbul di otaknya aku ki 130.000. Amin gitu aja. No, Kopul. Kopul katanya. Mantap ya. Kalau terkait dengan apa tadi Mas program-programnya berarti Mas Timbul lebih ke olahraga, tapi saya tidak lihat itu disampaikan ke masyarakat yang soal olahraga. Ya itu kan kita sampaikan kalau ke teman-teman milenial lah. Itu kalau di masyarakat tentunya ya kita sesuaikan. Ya, Kan ada beberapa program PSI yang mungkin sesuai dengan di masyarakat. Turut 9 program itu. Iya, salah satunya itu. Sudah itu apa? Satu. Ya ada menggolkan undang-undang perampasan aset itu terutama. Kemudian BPJS gratis, kemudian bagaimana menampung anak-anak milenial, baik itu yang di musik, olahraga. Oh itu. Dan Mas Timbul ngambil Dan yang segmen pasti kepemimpinan Pak Jokowi, meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi. meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi. Kalau PSI itu ya itu memang pas Giring ngomong akan anu ke Jokowi memberikan lagi ke Jokowi itu saya sudah ini ke siapa ya, tapi nggak ngira bahwa itu akan Kaisang. Kalau Gibran Ya aku kami juga sebetulnya tidak mengira. nggak mengira. Awal kami mungkin Mas Gibran juga.
awalnya. awalnya. Tapi ternyata malah Mas Kaisang. Kaisang. Dan waktu Kopdarnas itu juga kita baru tahu Mas Kaisang juga seperti apa, karena kita tahunya kan dia anak muda yang selengean kan gitu. Di podcast juga seperti itu kan. Nah, waktu di Kopdarnas itu kita tahu bahwa dia punya potensi yang luar biasa lah untuk bisa membawa PSI masuk ke Senayan. Iya. Kita masih mempunyai banyak waktu atau masih? Ini karena ngulik ya. Ngulik sebetulnya ya, karena kita nggak saya kaget juga, termasuk di dalamnya adalah bisa spektakuler itu Mas Timbul menjadi pembicaraan ya. Dan itu kalau menurut saya, kalau Mas Timbul di PDI itu menurut saya sih jadi udah hampir pasti jadi menurut saya ya. Tapi karena ini di PSI kita belum udah hampir bisa. pasti jadi, tapi tiket ke penugasan DPR RI kan juga Belum tentu. Iya loh. Kan harus jadi bupati dulu baru bisa dapat tiket itu. Iya, enggak, tiketnya itu ya bisa gitu juga. Iya. Soal apa namanya, konsep daerah dengan aplikasi Cara berpikir Jokowi. Jokowi, aku curiga kok apa namanya September dia maju Pak gitu. Bohong loh. Ada penugasan seperti itu nggak, Mas Timbul? Kalau penugasan ya nanti urusan partai lah. Kami gitu ya, iya kami tetap gitu. taat. Tapi nanti. kepikiran nggak? Jangan-jangan udah pikir. Iya. Enggak lah, satu aja belum dijalani. Satu aja belum dijalan. Ini jawabannya Jokowi banget ya. Enggak lah, nggak mungkin. Kayak Gibran gitu kan, saya juga mungkin saya 2 tahun lah, baru 2 tahun masa itu. Tapi ternyata enggak gitu, Mas. Ya ini juga 14 Februari juga belum sampai kok. 14 Februari belum sampai. Jurus-jurusnya apa, Mas? Jurus-jurusnya itu kita tetap door to door aja lah sudah. Door to door. Karena itu perintah Pak Jokowi. Door to door tuh jadi apa? Tapi saya sempat lihat juga senam-senam gitu kayak niru PDI, ada senam si Cita. Ya itu kan kita lihat hanya untuk gimmick awal. Gimmick awal. aja. Sekarang lebih banyak door to door. Ya. Kalau ya sedikit bicara target lah Mas Timbul. Berarti sudah ada target minimal 120.000 suara untuk untuk DPR RI, Mas. Harusnya begitu. Ya, Kalau di Mas harusnya Timbul. begitu. Harusnya. Ya, kalau yang terakhir 118. 116 ya. Yang di Mas Wastam itu kan 116. Demokrat kan terakhir. Demokrat ya. Demokrat yang terakhir. Iya, partainya. Ya kalau dilihat sih memang kalau saya ngamati. Saya nggak tahu kalau ini muncul kayaknya Anora ya, bahwa nanti itu yang akan, ini mungkin ya perkiraan saya, yang hilang tuh 7 dan 8. Urutan ke-7 dan 8. Nah, ini bisa digantikan oleh yang lain. Apakah urutan ininya loh, urutan itunya kan 1, 2. Oh nggak boleh ya? Nggak enak ya. Nanti 7 dan 8 itu intinya perkiraan saya itu 7 dan 8 akan hilang. Kalau target spektakulernya PDI terjadi berarti akan diambil PDI. Terus kalau lihat Gerindra moncer banget, siapapun orangnya bisa jadi, menurut saya bisa jadi Gerindra, karena menurut saya suara Gerindra mesti terdongkrak banget. Dan terakhir survei-survei kan udah sama PDI itu 19-18 dalam margin error. Padahal kemarin PDI di 23 ya. Bisa jadi Gerindra akan 2, bisa jadi ya, nggak tahu sing nomor loro, aku nggak ngerti calonnya siapa, tapi bisa jadi itu. Kemudian ya kalau misalnya di luar ini bisa jadi PSI, bisa jadi lah ya, karena 7 dan 8 masih gelap sih menurut saya. Kalau
1, 2, 3, 4, 5-nya boleh disebut nggak itu bagian dari kampanye nggak ya? Enggak ya. Perkiraan saya. Ya salah. Biar ada jadi di Nanti digital. kalau udah Bawaslu Mas Farid aja. Nanti yang disomasikan ini ya, bukan kita nyebut partai nanti. Enggak, kayak saya memprediksi. Memprediksi ini kira-kira bener apa Loh, lah yang dasarnya, prediksinya? dasarnya apa? Nanti Nanti kalau nggak ada dasarnya, ini dukun nanti, jadinya dukun. enggak, dasarnya ya memang tidak basis survei, Iya. tapi perkiraan saya tentang suara, baca yang KPU kemarin, kemudian beberapa survei yang saya dengar, tapi saya dengar doang. Iya, iya. Tidak didasarkan, saya nggak ngelihat ini surveinya gimana ya. Itu boleh disebutin nggak Mas Juni? Iya boleh. Mbak Anu ya, Mbak Novita. Nggak boleh kali. Nggak boleh. Itu berarti di-cut aja yang itu nanti ya. Tapi saya mau nyebutin biar ini bener nggak perkiraan saya. Di luar forum. Di luar forum ya. Nanti kita lanjut episode. Tapi Mas Timbul bagian dari target yang nomor 7 dan 8 itu memang akan ya kayaknya peluangnya ada di situ. Ya, perintah partai kan satu dapil satu Dapat kursi. kursi. Ya, kita akan kejar ke sana. Berarti head to head malah dengan Cilacap kalau di internal ya, Mas ya. Ya, Nah, kami misalnya iya. PSI goalnya adalah mencari segmen pemilih baru. Iya. Kan berarti internal tuh. Mm-mm. Berarti kan malah dengan Dengan di internal partai. partai. Nah, Ya, ini enggak. Mungkin kompetisinya salah satu yang tidak menguntungkan PSI itu karena ada 8 caleg tapi mungkin yang bergerak hanya 2. 2. Itu. Iya, itu Ya, yang ini yang jadi pertanyaan juga, Mas Ferry. Hmm. APK itu penyebarannya, ini bocoran Mas itu, bisa jadi juga bisa menjadi bahan klarifikasi. APK itu turunnya ke person ya, bukan ke partai ya. Turun ke Caleg. person. Maksudnya supporting APK itu jatuhnya tidak ke struktur tapi ke langsung ke caleg. Betul nggak? Struktur karena kita kan DPR RI kan langsung ke DPP. Oh, bukan dikelola oleh Bukan. DP. Iya, kan Apa sama. kalau di Bagi sini yang istilahnya provinsi apa? dikelola DPW kan gitu. Oh. Bagi yang di kabupaten dikelola DPD. Seperti itu sebenarnya standar. Kenapa kok turun ke kita? Karena kita bagian penugasan DPP. Oh, anunya bukan dikelola oleh di Ya kita level kan bawah. yang kelola DPP. Tapi berarti hanya 2 itu doang Mas, yang Mas Yohanes sama jenengan yang Ya karena yang kayak lain kan nggak di-support. bergerak. Itu loh. Itu yang sebenarnya itu kurang menguntungkan PSI. Kurang mutu Harusnya PSI. 8 itu bergerak semua Bergerak sehingga semua. untuk menambah suara partai. Iya. Sebenarnya itu. 8 itu RI semua ya. RI Belum semua. Kalau misalnya provinsi, kabupaten gerak, gitu kan. Iya, lah saya melihatnya itu hanya 2 itu dan hanya 2 itu yang memang bergerak dan terkonfirm bahwa Mas Timbul mengatakan memang hanya 2 yang Iya, bergerak. karena Itulah yang saya bilang. DCS ini kan dulu bukan wilayah pada saat Mas Kaisang kan. Iya, karena nah ya mungkin aturan PKPU-nya kan tidak boleh nambah kan setelah DCS itu. Itu yang akhirnya mungkin agak merepotkan kita. Mungkin kalau boleh ditambal sulam semua misalkan. Oh, Ya. dari awal ya. Ya, kayak gitu sebenarnya. Dikuatin dari jadi 88-nya itu Ya, memang minimal 8 itu bergerak semua lah. bergerak. Emang Sehingga bisa untuk- diganti semua kalau ya, Enggak juga. juga. Emang harus di Iya. rolling diganti itu. Dan saya juga berpikirnya begitu. Mungkin Mas Timbul suaranya bisa puluhan ribu, tapi untuk PSI menjadi 120.000 itu saya agak Enggak, kalau itu ragu. kalau di PSI biasanya punya pola sendiri lewat online itu ya. Artinya semua orang Ya. bisa Jadi semua semenjak orang bisa ngakses. semenjak Mas Kaisang jadi ketua umum, setiap hari itu yang login PSI itu banyak. Di Banyumas berapa? Di Banyumas hampir 500-an lah. 500.000. Bukan hampir 500, tapi dia daftar sendiri online. Hampir Belum. 500 tiap Iya, hari. ya nggak paling nggak sehari 10, 20. Oh, mereka Jalan jalan terus. terus gitu ya, mendaftar Iya. login secara online. Online sendiri, lewat HP mungkin lewat. Masih ada Mas Juni, yang kita gelisah-gelisah yang kita mau tanyakan ke Mas Timbul. Saya ada yang ini soal presi. Mas, Oh. fenomena apa namanya
fenomena APK itu ya, bukan masif dan apa kita bilang bahasa Indonesia. Iya. Apa namanya? Pertanyaan yang keterlibatan orang non struktur itu benar nggak sih? Semasang kemudian apa namanya? Mas Masang-masang APK itu. Mas Kalau Juni di itu Bekasi, kalau di Bekasi, maksudnya non struktur ki apa non struktur Iya, ki maksud relawan apa, terus apa APK-nya maksudnya siapa? maksudnya APK-nya siapa? APK apa? Partai atau APK caleg? partai, maksudnya APK partai, APK caleg yang tidak dipasang oleh non struktural. Tapi maksudnya ki Setahu bukan saya nggak ada. Kalaupun ada itu ya dari organ relawan. Tapi sepemahaman saya kalau soal caleg, karena itu juga diatur DPP, kecil kemungkinan itu. Kecil kemungkinan. Saya belum melihat daerah lain pun tidak ada caleg PSI kok tiba-tiba ada, fotonya. ya misalkan, atau caleg PSI-nya nggak gerak kok APK gitu. Karena semua caleg-caleg ini selalu rutin diundang rapat di DPP. Caleg Kita laporan. yang DPR RI. Ya, kita DPR laporan. rutin di itu ya, kalau saya lihat fotonya itu munculin foto ada Ya, ada bahkan lokasinya laporan di itu mana. betul itu. Oh. Nah, kita laporan bahwa kita sudah Masang memasang APK di sini, lokasinya. lokasinya. Ada loh Mas Iya. Mas Juni. Kalau PSI itu kalau ininya calegnya itu ada di pojok itu Watermark lah, iya. lokasinya, APK-nya. Itu jangan-jangan pakai aplikasi kali ya nanti untuk ngecek ada Iya, di situ, karena ada di situ. itu pelaporan benar nggak kita itu melaksanakan perintah DPP. Perintah DPP. Iya. Nah, organisasi hampir kayak perusahaan di marketing online di Ya, Pak juga Mas Iya. Kaisang kan juga pengusaha muda lah. pengusaha muda. Jadi Ya, dia lebih, nanti mungkin petanya gitu Mas, ditampilin kilo APK PSI ki wis kebek sejawa gitu maksudnya Mas Timbul ya. Karena itu lokasinya di upload Mas. Di upload. Iya. Jadi oke. Mas Timbul di akhir sesi ini mungkin ada yang disampaikan tapi syaratnya tidak menyampaikan. Jangan coblos ya, maksudnya menyampaikan bukan yang untuk berkampanye tapi lebih sebetulnya harapan atau apa sebetulnya yang apa diatur regulasi, jadi ya tidak menyampaikan pilih saya intinya gitu, tapi lebih ke harapan-harapan tentang Indonesia atau harapan tentang Banyumas dan besok kalau mewakili kayak apa? Ya, kita berharap pemilu besok ini lebih damai lah. Artinya kita udah capek melihat konflik-konflik yang terjadi akibat dari pemilu pasca pemilu. Artinya satu sama lain sudah mulai meninggalkan polarisasi seperti itulah. Artinya kita laksanakan pemilu itu ya yang sesuai Mas Kaisang selalu ketum yang riang gembira lah. Yang riang gembira, Gitu. termasuk perbincangan kita. Ya. Baik, Mas Timbul, matur nuwun Mas Timbul, sukses ya. Saya Terima berharap Mas Timbul bisa jadi ya meskipun 120.000 itu bukan angka yang kecil. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Juni ini sesi pertama kita? Nanti kita lihat bareng-bareng betapa lucunya. Saya Mas